Iman Abraham dan anak yang tunggal. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Perhatikan ungkapan anaknya yang tunggal. Kita tidak dapat membacanya tanpa mengingat tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam persembahan Abraham ketika akan mempersembahkan anak tunggalnya, kita mempunyai gambaran tentang persembahan anak tunggal Allah, dan Abraham sangat memahaminya. Abraham mempersembahkan putra tunggalnya dengan keyakinan bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian, karena Tuhan juga akan mempersembahkan putra tunggalnya. Bahkan terlebih lagi, Tuhan telah menetapkan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal sebelum dunia dijadikan. Di sini kita dapat melihat iman Abraham yang luar biasa, dan betapa iman itu memahami sepenuhnya tujuan dan kuasa Tuhan terhadap Mesias, benih atau keturunan yang melaluinya semua berkat akan datang kepada manusia, akan dilahirkan dari garis keturunan Ishak. Dan saat ini Ishak harus disingkirkan tanpa ahli waris karena dia masih sangat muda. Namun Abraham memiliki keyakinan yang sedemikian besar akan kehidupan dan kuasa firman Tuhan, sehingga ia percaya bahwa firman itu dapat menggenapi apa yang difirmankan. Dia percaya bahwa Mesias yang akan datang dari garis keturunan Ishak dan yang kematiannya sendiri dapat menghancurkan kematian dan membawa kebangkitan, dan yang belum datang ke dunia ini memiliki kuasa untuk membangkitkan Ishak dari kematian, supaya janji itu bisa digenapi walaupun dia masih belum dilahirkan ke dunia. Tidak mungkin ada iman yang lebih besar daripada iman Abraham. Dalam hal ini, kita tidak hanya melihat bukti dari preeksistensi Kristus, tetapi juga pengetahuan Abraham tentangnya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia adalah firman yang pada mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan pada zaman Abraham dan juga pada zaman Lazarus. Di dalam dia ada hidup, bahkan hidup tanpa akhir. Abraham mempercayainya karena dia telah membuktikan kuasanya, dan dia yakin bahwa firman yang hidup akan menghidupkan Ishak agar janji itu dapat digenapi. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Dalam bahasa aslinya dibuat sangat jelas, "Kami akan pergi dan kami akan datang lagi kepadamu." Bapa leluhur kita begitu yakin akan janji Tuhan, sehingga dia sepenuhnya percaya bahwa meskipun dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, putranya akan dibangkitkan kembali, sehingga mereka berdua akan kembali bersama. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena dibenarkan oleh iman, ia memiliki damai sejahtera dengan Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Pencobaan imannya telah dijalani dengan sabar, karena kita harus tahu bahwa kepahitan perjuangan telah berakhir, dan pengalaman hidup yang kaya dalam firman telah datang kepadanya, menghasilkan harapan yang tak tergoyahkan. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 7 oleh E.J. Wagoner.